Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Kenapa orang yang tahajud 7 malam terlihat berbeda? Bukan karena hidup mereka tiba-tiba mudah, bukan juga karena semua doa langsung terkabul, tapi karena selama 7 malam mereka berdiri di waktu ketika dunia benar-benar diam. Saat kebanyakan orang tidur, mereka memilih bicara pada Allah tanpa topeng. Disitulah hati yang lelah mulai dilembutkan. Disitulah doa yang tak berani terucap di siang hari akhirnya jujur. Dan tanpa sadar, ketenangan itu ikut pulang ke siang mereka. Itulah sebabnya, orang yang tahajud 7 malam berturut-turut tak selalu lebih kaya, tapi hampir selalu terlihat lebih tenang. Tidak semua perubahan datang dengan suara keras. Sebagian justru hadir seperti embun, diam, tipis, tapi nyata saat fajar menyentuh daun. Begitulah tahajud bekerja. Pada malam pertama, seseorang bangun bukan karena rindu. Ia bangun karena niat. Alarm berbunyi, tubuh berat. Mata masih menyimpan sisa mimpi. Ada pertarungan kecil yang tak terlihat siapapun, antara kembali menarik selimut atau melangkah ke lantai yang dingin. Dan saat akhirnya berdiri, gerakannya canggung. Wudu terasa lambat. Doa belum menemukan bentuknya. Hati masih ramai. Malam pertama jarang terasa istimewa. Ia lebih mirip latihan kejujuran. Sejujur apa kita ingin mendekat ketika tidak ada yang melihat? Malam kedua datang dengan rasa lelah yang lebih jujur. Tubuh mulai bertanya, untuk apa? Pikiran mulai menyodorkan alasan yang terdengar masuk akal. Esok harus bekerja, besok banyak urusan. Bukankah Allah Maha Mengerti? Dan memang benar, Allah Maha Mengerti. Tapi justru disitulah tahajud menguji sesuatu yang halus. Bukan tentang mampu atau tidak, melainkan tentang mau atau tidak. Pada malam kedua, bacaan masih terbata-bata. Doa masih berputar di permukaan. Tapi ada satu perubahan kecil. Keheningan mulai terasa. Sunyi tak lagi menakutkan. Ia seperti ruang kosong yang aman. Malam ketiga, hati mulai menurunkan suaranya. Bukan karena masalah selesai, melainkan karena hati berhenti berteriak. Pada titik ini, seseorang mulai menyadari bahwa tahajud bukan tempat untuk meminta sebanyak-banyaknya. Ia adalah tempat untuk meletakkan beban. Kata-kata doa menjadi lebih sederhana, tidak lagi panjang dan tersusun rapi. Kadang hanya satu kalimat pendek yang diulang-ulang, seperti orang kelelahan yang akhirnya jujur. Ya Allah, aku capek. Dan anehnya, kalimat sesederhana itu terasa cukup. Malam keempat membawa kejutan yang lembut. Bukan dalam bentuk kabar baik, bukan juga jawaban doa yang jelas, tapi dalam bentuk perasaan. Perasaan diterima. Seolah-olah ada yang berkata tanpa suara, aku tahu. Dan bagi hati yang lama memikul sendiri, diketahui saja sudah terasa seperti pertolongan. Di malam keempat ini, banyak orang mulai menangis tanpa tahu sebabnya. Air mata turun bukan karena sedih yang baru, tapi karena sedih lama yang akhirnya diberi izin untuk keluar. Tahajud memberi ruang aman bagi air mata yang selama ini ditahan agar tetap terlihat kuat di siang hari. Malam kelima datang dengan perubahan yang mulai terlihat di luar. Bukan pada keadaan, tapi pada cara menyikapi keadaan. Hal yang dulu membuat emosi mudah meledak, kini terasa lebih bisa ditahan. Masalah masih sama, orang-orang masih sama, tekanan belum berkurang, tapi responnya berbeda. Seolah-olah hati mendapat jarak yang sehat dari luka. Banyak yang menyangka tahajud adalah tentang dikabulkan atau tidaknya doa. Padahal seringkali, ia bekerja lebih dulu pada penerimanya. Menguatkan penerima sebelum hadiah diturunkan. Menenangkan jiwa sebelum jawaban diberikan. Malam keenam adalah malam yang sunyinya paling jujur. Tidak ada lagi euforia, tidak ada semangat menggebu. Yang ada hanya kesetiaan kecil. Bangun karena sudah terbiasa, berdiri karena sudah berjanji.
Pada titik ini tahajud tidak lagi terasa berat, tapi juga tidak ringan. Ia terasa perlu, seperti nafas. Di malam ke-6, doa-doa mulai berubah arah. Dari tolong ubah keadaan, menjadi tolong ubah aku. Dari kenapa ini terjadi, menjadi apa yang harus kupelajari. Dan perubahan arah doa ini bukan hal sepele. Ia menandai pergeseran besar dalam kedewasaan iman. Lalu datang malam ke-7. Malam ke-7 bukan malam yang paling indah. Ia tidak selalu diiringi tangis panjang atau rasa khusyuk yang dramatis. Justru seringkali terasa biasa saja. Dan disitulah keistimewaannya. Karena yang berubah bukan lagi suasana, melainkan struktur batin. Pada malam ke-7, seseorang mulai berdiri dengan tenang, tidak tergesa, tidak juga dipaksa. Ada penerimaan yang halus, bahwa hidup mungkin belum membaik, tapi hati sudah tidak memberontak. Bahwa jawaban doa mungkin belum turun, tapi harapan sudah tidak rapuh. Inilah sebabnya orang yang tahajud 7 malam terlihat berbeda. Bukan karena mereka memegang rahasia langit, melainkan karena mereka telah berdamai dengan bumi. Wajah mereka mungkin masih lelah, mata masih menyimpan kantuk, tapi ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Ketentraman yang tidak berisik, keyakinan yang tidak menggurui, keteguhan yang tidak perlu diumumkan. Tahajud 7 malam tidak menjadikan seseorang kebal dari masalah. Ia hanya membuat masalah tidak lagi berkuasa penuh, tidak lagi mengendalikan emosi, tidak lagi merampas harapan, tidak lagi menggelapkan arah. Dan perubahan ini tidak datang tiba-tiba. Ia bertumbuh perlahan, dari satu malam ke malam berikutnya, dari satu doa jujur ke doa berikutnya, dari satu air mata ke ketenangan yang menetap. Sesudah malam ke-7 itu berlalu, tidak ada pengumuman apapun dari langit. Pagi tetap datang dengan bunyi alarm yang sama. Jalanan tetap padat. Masalah tetap menunggu di tempatnya semula. Tidak ada tanda-tanda spektakuler yang bisa dijadikan cerita besar. Namun, ada sesuatu yang bergeser pelan. Orang yang melewati 7 malam tahajud biasanya tidak langsung menyadari pergeseran itu. Ia baru terasa ketika reaksi mulai melambat. Ketika emosi tidak lagi melonjak secepat biasanya. Ketika dada yang dulu mudah sesak, kini memberi ruang sebelum marah, sebelum kecewa, sebelum menyerah. Seolah-olah hati belajar satu keterampilan baru. Diam sejenak sebelum runtuh. Pada fase ini, doa tidak lagi terasa seperti daftar permintaan. Ia berubah menjadi percakapan yang jujur, tidak selalu panjang, tidak selalu indah. Kadang bahkan terputus-putus. Tapi ada kehadiran yang menetap. Kehadiran yang tidak menuntut kata-kata rapi. Seseorang mulai berani membawa bagian dirinya yang selama ini disembunyikan. Rasa iri yang tak ingin diakui. Rasa kecewa yang tak sempat dijelaskan. Rasa lelah yang tak tahu harus ditaruh di mana. Semua itu akhirnya dibawa ke tempat yang tepat. Dan anehnya, tidak ada penghakiman. Disitulah banyak orang merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan rasa senang, bukan juga lega sepenuhnya, melainkan rasa aman. Aman untuk tidak kuat, aman untuk tidak baik-baik saja. Aman untuk mengaku bahwa selama ini ia hanya bertahan, bukan benar-benar hidup. Tahajud tidak memaksa hati untuk segera sembuh. Ia hanya memastikan hati tidak sendirian saat sakit. Perubahan mulai terlihat dalam cara seseorang memandang doanya sendiri. Jika sebelumnya ia menilai doa dari cepat atau lambatnya jawaban, kini ukurannya bergeser. Doa tidak lagi dianggap gagal hanya karena belum dikabulkan. Ada keyakinan baru yang tumbuh pelan, bahwa ditunda bukan berarti ditolak, dan diam bukan berarti tidak didengar. Keyakinan ini tidak datang dari teori. Ia lahir dari kebiasaan berdiri di waktu yang sama, membawa luka yang sama, dan tetap pulang dengan napas yang lebih panjang. Pada titik ini, seseorang mulai memahami sesuatu yang halus, bahwa tidak semua pertolongan berbentuk perubahan keadaan. Sebagian pertolongan
hadir sebagai kekuatan untuk tetap berjalan di keadaan yang sama. Dan kekuatan semacam ini tidak berisik. Ia tidak membuat seseorang merasa lebih suci dari yang lain. Justru sebaliknya, ia membuat seseorang lebih rendah hati. Karena saat berdiri sendirian di malam hari, semua topeng jatuh dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa dipamerkan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Yang tersisa hanya hubungan antara hamba yang rapuh dan Tuhan yang Maha Mengetahui. Dari hubungan inilah lahir ketenangan yang sulit ditiru. Bukan ketenangan yang menghilangkan masalah, melainkan ketenangan yang tidak bergantung pada ada atau tidak adanya masalah. Seseorang yang terbiasa tahajud mulai membawa malamnya ke siang hari, bukan dalam bentuk ritual, tapi dalam sikap. Ia lebih jarang bereaksi berlebihan, lebih sering memilih diam daripada membalas, lebih mudah memaafkan, bukan karena luka sudah hilang, tapi karena ia tahu kemana harus membawa luka itu. Disinilah orang lain mulai melihat perbedaan, bukan karena wajahnya selalu tersenyum, tapi karena amarahnya tidak lagi liar, bukan karena hidupnya tampak sempurna, tapi karena ia tidak terlihat hancur meski hidupnya masih berat. Ada kestabilan yang tidak dibuat-buat, dan kestabilan ini bukan hasil dari menghindari masalah. Ia lahir dari kebiasaan menghadapinya bersama Allah. Pada fase ini pula, doa-doa mulai terasa lebih berani, bukan berani meminta lebih banyak, melainkan berani meminta dengan jujur. Jujur tentang takut, jujur tentang ragu, jujur tentang keinginan-keinginan yang selama ini disangkal karena dianggap tidak pantas. Tahajud mengajarkan bahwa Allah tidak tersinggung oleh kejujuran. Yang sering menjauhkan justru kepura-puraan. Maka seseorang mulai berdoa tanpa banyak sensor. Ia tidak lagi sibuk memilih kata yang terdengar soleh. Ia memilih kata yang benar. Kata yang lahir dari tempat terdalam. Kata yang mungkin tidak indah, tapi nyata. Dan disitulah perubahan besar mulai bekerja. Bukan di luar, melainkan di dalam. Hati yang dulu mudah retak kini lebih lentur. Ia masih bisa terluka, tapi tidak lagi pecah berkeping-keping. Harapan yang dulu rapuh kini lebih tenang. Ia tidak bergantung pada satu hasil. Ia bertumpu pada satu keyakinan, bahwa apapun yang terjadi, hubungan ini tetap ada. Inilah yang membuat seseorang terlihat berbeda setelah rangkaian malam-malam itu. Bukan karena ia tahu masa depan, tapi karena ia tidak lagi terlalu takut padanya. Ia tahu, apapun yang menunggu, ia tidak menghadapinya sendirian. Dan ketika rasa takut kehilangan cengkeramannya, banyak hal lain ikut melemah. Kecemasan, keputusasaan, dorongan untuk membandingkan diri dengan orang lain, semua itu tidak hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi memimpin. Hati telah menemukan porosnya. Poros itu bukan keberhasilan, bukan juga pengakuan manusia, melainkan kedekatan yang dibangun tanpa saksi. Dari sinilah, langkah-langkah berikutnya akan bergerak. Pelan, dalam, dan semakin jujur. Ada satu titik setelah rangkaian malam itu, ketika seseorang mulai menyadari bahwa yang berubah bukan hanya perasaannya, tetapi cara hidupnya merespons dunia. Bukan perubahan besar yang bisa langsung ditunjuk. Tidak ada lonjakan rezeki yang dramatis. Tidak selalu ada kabar baik yang datang bertubi-tubi. Namun ada ketepatan yang mulai terasa. Hal-hal datang pada waktunya, pergi pada waktunya, dan hati tidak lagi terlalu sibuk melawan alur. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berenang melawan arus, lalu menemukan bahwa air justru membawanya ke tempat yang tidak ia duga, tapi ia butuhkan. Pada fase ini, doa-doa mulai menemukan nadanya. Tidak lagi tergesa, tidak pula penuh desakan. Ada ketenangan yang tumbuh ketika menyebut nama Allah. Seolah hati sudah mengenali siapa yang ia panggil. Tidak canggung, tidak ragu, tidak merasa asing.
Seseorang mulai merasakan bahwa hidup tidak selalu meminta penjelasan. Beberapa hal cukup diterima. Bukan karena menyerah, tetapi karena percaya. Percaya bahwa tidak semua jawaban perlu datang sekarang. Percaya bahwa sebagian rahmat justru bekerja di balik ketidaktahuan. Dan kepercayaan semacam ini tidak jatuh dari langit begitu saja. Ia dibangun oleh kebiasaan berdiri di waktu sunyi, mengulang keyakinan yang sama, meski keadaan belum berubah. Perlahan, seseorang berhenti menghitung-hitung hasil. Ia tidak lagi bertanya, "Sudah berapa malam aku tahajud?" Atau, "Mengapa doaku belum juga terjawab?" Pertanyaan-pertanyaan itu mengendur dengan sendirinya. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia mulai merasa cukup. Cukup ditemani, cukup didengar, cukup diperhatikan. Di titik ini, banyak orang justru diuji dengan cara yang lebih halus. Bukan dengan kesulitan baru, tetapi dengan kelapangan. Dengan hal-hal kecil yang berjalan lancar. Dengan hari-hari biasa yang tidak penuh gejolak. Dan di sanalah terlihat, apakah kedekatan yang dibangun di malam hari benar-benar mengakar. Karena ketenangan yang sejati, tidak hanya bertahan di malam sunyi. Ia harus sanggup hidup di siang yang ramai. Seseorang yang telah melewati proses itu biasanya mulai lebih peka. Bukan peka terhadap isyarat gaib, tetapi peka terhadap dirinya sendiri. Ia tahu kapan harus berhenti memaksa, kapan harus melanjutkan, kapan harus diam, kapan harus melangkah. Keputusan-keputusannya tidak selalu sempurna, tetapi terasa lebih jujur, lebih selaras dengan nilai yang ia pegang, tidak lagi sekadar mengikuti tekanan atau ekspektasi orang lain. Dan disinilah perubahan itu menjadi nyata bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka melihat seseorang yang tetap bekerja keras, tapi tidak panik, tetap berusaha, tapi tidak putus asa, tetap berharap, tapi tidak menggantungkan hidup pada satu skenario. Ada kelapangan dalam caranya menghadapi kemungkinan terburuk, karena ia tahu, apapun hasilnya, ia tidak kehilangan sandaran. Tahajud yang dilakukan berulang-ulang telah mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup tidak harus selalu dimenangkan. Ada saatnya ia hanya perlu dijalani dengan utuh, dengan hati yang hadir, dengan doa yang terus menyala, meski kecil. Pada fase ini pula, banyak orang mulai memahami mengapa tidak semua doa dijawab sesuai permintaan. Sebagian doa justru dijawab dengan perubahan arah, dengan pintu yang tertutup agar langkah tidak salah, dengan jeda yang memaksa seseorang tumbuh lebih matang sebelum menerima amanah yang ia minta. Dan anehnya, pemahaman ini tidak lagi menyakitkan. Ia diterima sebagai bagian dari perjalanan, seperti malam yang memang harus dilewati sebelum pagi menemukan warnanya. Tidak dipercepat, tidak dilompati. Hati yang dulu mudah mempertanyakan keadilan, kini lebih sibuk menjaga kepercayaan. Bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena hubungan sudah cukup kuat untuk menampung pertanyaan yang tersisa. Inilah fase ketika seseorang mulai membawa tahajudnya ke dalam hidup secara utuh. Tidak selalu dalam bentuk sholat malam yang sempurna setiap hari, tetapi dalam bentuk kesadaran bahwa ada tempat untuk kembali, ada waktu untuk merunduk, ada cara untuk meluruskan niat saat langkah mulai menyimpang. Dan ketika hidup kembali menguji, seperti yang selalu ia lakukan, seseorang tidak lagi bereaksi dengan kepanikan yang sama. Ia mungkin lelah, ia mungkin sedih, ia mungkin goyah. Tapi ia tahu satu hal, ia tahu kemana harus pulang. Keyakinan ini tidak membuat hidup bebas dari badai, namun ia membuat seseorang berhenti takut pada gelombang. Karena ia telah belajar di malam-malam yang sunyi itu bahwa tidak semua yang menenggelamkan datang untuk menghancurkan, sebagian datang untuk membersihkan. Dan dari situlah perubahan yang sesungguhnya mengambil bentuknya, tidak mencolok, tidak gaduh, namun menetap. Pada akhirnya, tidak semua orang akan memilih jalan ini. Bukan karena tahajud terlalu berat, tetapi karena ia terlalu jujur. Ia tidak menawarkan sensasi instan, ia tidak menjanjikan perubahan cepat yang bisa dipamerkan. Ia hanya memberi satu hal yang justru paling dibutuhkan manusia. Tempat untuk kembali menjadi diri sendiri tanpa penilaian. Setelah semua malam itu berlalu, seseorang mungkin masih membawa masalah yang sama,
Hidupnya belum tentu lebih mudah, doanya belum tentu sudah dijawab seperti yang ia harapkan. Namun ada satu hal yang hampir selalu tersisa, keberanian untuk tetap berjalan. Bukan keberanian yang keras, melainkan keberanian yang tenang. Keberanian untuk bangun meski lelah, keberanian untuk berharap tanpa memaksa, keberanian untuk percaya meski belum mengerti. Tahajud mengajarkan bahwa iman tidak selalu terasa hangat. Kadang ia dingin, kadang sepi, kadang hanya berupa langkah kecil yang diulang-ulang tanpa sorak. Namun, justru di sanalah ia bertumbuh paling dalam. Tidak semua orang yang tahajud terlihat berbeda di mata manusia, namun hampir selalu berbeda di hadapan dirinya sendiri. Ia lebih mengenali batasnya, lebih memahami lukanya, lebih jujur pada doanya. Dan kejujuran itulah yang pelan-pelan memperbaiki arah hidup. Jika hari ini kamu masih berjuang untuk konsisten, jika kamu pernah mencoba lalu berhenti, jika kamu merasa belum pantas, belum mampu, atau terlalu lelah, ketahuilah, tahajud tidak menunggu kesempurnaan. Ia hanya menunggu satu hal kecil, kesediaan untuk datang apa adanya. Tidak perlu panjang, tidak perlu indah, cukup hadir. Dan jika malam ini hatimu sedang berat, jika ada doa yang belum sanggup kamu ucapkan dengan suara, izinkan ia turun dalam bentuk tulisan. Tulis di kolom komentar, bukan untuk dibaca manusia, tetapi sebagai tanda bahwa hatimu masih berharap. Mari kita saling mengamini, pelan-pelan, tanpa menghakimi, tanpa tergesa. Semoga Allah mendengar doa-doa yang bahkan belum sempat menjadi kata. Dan semoga malam-malam sunyi kita menjadi saksi bahwa kita pernah mencoba mendekat,